Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revan Akbar Arya Irawan dari kelas 11 TKJ 2. Hari ini saya akan membahas tentang teknologi jaringan kabel dan nirkabel modul TKJ 4 pelajaran KK2. Wi-Fi atau Wireless Fidelity. Wi-Fi adalah teknologi jaringan nirkabel yang paling umum digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, smartphone, dan perangkat IoT ke jaringan internet. Wi-Fi menggunakan serangkaian standar IEEE 802.11 seperti 802.11ac atau 802.11ax yang mengoperasikan frekuensi radio tertentu untuk mentransfer data secara nirkabel dalam jarak yang terbatas. Wi-Fi memberikan konektivitas internet yang cepat dan kualitas yang baik dalam area lokal seperti rumah dan kantor. Keuntungan Wi-Fi: kecepatan tinggi dan kualitas sinyal yang baik, fleksibilitas dalam menghubungkan banyak perangkat secara bersamaan, cakupan area yang luas dengan penggunaan poin akses multiplex, kompatibilitas dengan berbagai perangkat seperti komputer, smartphone, dan perangkat IoT. Kekurangan Wi-Fi: cakupan terbatas pada area lokal dan jarak terbatas, rentan terhadap interferensi dari perangkat elektronik lain atau struktur bangunan. Keamanan mungkin rentan terhadap serangan terutama jika tidak diatur dengan baik. Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jarak yang lebih pendek, biasanya dalam radius 10 meter. Ini digunakan untuk mentransfer data antara perangkat seperti smartphone, tablet, handphone, keyboard, dan perangkat IoT. Bluetooth ditemukan dalam berbagai versi termasuk Bluetooth Low Energy (BLE) yang dikembangkan untuk aplikasi Internet of Things (IoT) yang membutuhkan konsumsi daya rendah. Keuntungan Bluetooth: konsumsi daya rendah, cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Kemampuan menghubungkan perangkat secara nirkabel dalam jarak pendek. Kompatibilitas dengan berbagai perangkat seperti handphone, speaker, keyboard, dan perangkat IoT. Kekurangan Bluetooth: kecepatan transfer data yang lebih rendah dibandingkan dengan Wi-Fi. Jarak operasi terbatas, biasanya sekitar 10 meter. Keterbatasan jumlah perangkat yang dapat terhubung secara bersamaan. Nirkabel outdoor. Apa itu nirkabel outdoor? Jaringan nirkabel outdoor termasuk dalam seluler 4G atau 5G. Teknologi seluler seperti 4G dan 5G digunakan di luar ruangan untuk penyediaan layanan data seluler yang cepat dan dapat diandalkan. Ini digunakan dalam jaringan seluler yang mencakup area terbuka dan perkotaan. Keuntungan dalam menggunakan seluler 4G atau 5G adalah kecepatan, sebaran sinyal, kapasitas, dan latensi. Kekurangan pada seluler 4G dan 5G. Kekurangan jaringan 4G memerlukan biaya yang besar untuk membangun infrastruktur, memerlukan proses instalasi. Saat memperbarui jaringan, perangkat yang berfungsi harus diinstal ulang. Kekurangan jaringan 4G membutuhkan lebih banyak pemancar untuk mencakup area yang sama dengan jaringan 4G. Boros kuota karena koneksi data yang lebih cepat. Memiliki masalah pada segi privasi dan keamanan. Kehadirannya di Indonesia masih sangat terbatas. Satelit.
di lingkungan yang sangat terpencil atau di daerah tanpa infrastruktur nirkabel lainnya. Layanan internet via satelit bisa menjadi pilihan ini, menyediakan konektivitas di mana saja di seluruh dunia, meskipun dengan latensi yang mungkin tinggi. Keuntungan: jangkauan luas, koneksi handal, kecepatan dan bandwidth yang tinggi. Kekurangan: harga, latensi tinggi, batasan data dan cuaca. Faktor tentang pemilihan jaringan nirkabel. Kemudahan akses: Anda dapat terhubung ke internet di hampir setiap tempat yang memiliki jaringan Wi-Fi tanpa perlu mencari kabel fisik atau konektor. Portabilitas: Anda dapat menjelajahi internet atau mengakses data dari perangkat seluler Anda di mana saja yang memiliki sinyal nirkabel. Skalabilitas: Anda dapat dengan mudah menambahkan perangkat baru ke jaringan nirkabel tanpa perlu mengganti atau menambahkan kabel tambahan. Ini membuatnya sangat scalable.